لبيك اللهم لبيك لبيك Raih pahala dakwah jariah dengan like, subscribe, klik notifikasi, lalu share ke media sosial Anda. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nastahdihi wa natubu ilaih wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman katsira. Amma ba'd. Salah satu dari sekian sebab mayoritas orang tidak mendapatkan pahala puasanya adalah yang disebabkan oleh rafas dan perbuatan sia-sia. Karenanya Rasulullah SAW pernah bersabda dalam hadis riwayat Imam Tabrani, Ahmad, dan Imam Al-Baihaqi, juga Ibnu Khuzaimah, dari dua sahabat mulia Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu dan Abdullah bin Umar, rubba sa'imin hadduhu min siyamihi al-ju' wal atas. Berapa banyak orang melakukan puasa, bagian dari puasa yang ia peroleh hanya lapar dan haus. Salah satu sekian sebab orang tidak mendapatkan pahala puasa adalah karena tidak menahan nafsu bicaranya. Masih mengucapkan kata-kata rafas, ucapan yang bernuansa porno atau ucapan yang sia-sia. Di samping kemudian karena melakukan perbuatan yang sia-sia. Rasulullah SAW bersabda terkait dengan hal ini dalam hadis riwayat Imam Bukhari dan Muslim. Versinya Imam Bukhari misalkan, sahabat mulia Abu Hurairah pernah menuturkan, Allah berfirman, kullu amali bani Adam lahu illa siyam fa innahu li wa ana ajzi bihi. As-siyamu junnah fa idza kana yaumi sawmi ahadikum fala yarfus yawma idin wala yasum. Dan ada tambahan dalam redaksi lain, wala yajhul. Setiap perbuatan anak Adam itu miliknya kecuali puasa itu milikku, kata Allah Subhanahu wa taala. Aku akan memberikan pahala dengannya. Puasa adalah perisai. Apabila seorang di antara kalian puasa, maka jangan lakukan rafas dan jangan kemudian ngomel, atau dalam versi lain disebut jangan melakukan perbuatan yang sia-sia. Ini menunjukkan rafas dan law atau perbuatan yang sia-sia menjadi salah satu sebab orang tidak mendapatkan keistimewaan puasa. Namun saking sayangnya Allah Subhanahu wa taala kepada kita yang berusaha untuk mendapatkan yang terbaik dari puasa ini, dengan sifat rahimnya Allah Subhanahu wa taala mensyariatkan di penghujung Ramadan, yaitu zakatul fitr. Dalam rangka menghapus kesalahan tadi. Sebagaimana hadis riwayat Imam Abu Daud dari sahabat mulia Abdullah bin Abbas. Beliau berkata, farada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam zakat al-fitri tuhratan lis-shaimi min al-lagwi war-rafas wa tu'matan lil masyakin. Faman addaha qabla as-salah fahiya zakatun maqbulah. Wa man addaha ba'da as-salah fahiya sadaqatun minas sadaqat.
Rasulullah SAW mewajibkan zakat fitrah sebagai penghapus, pembersih dosa orang yang berpuasa dari perbuatan rafas, yaitu ucapan yang bernuansa porno, dan law itu perbuatan yang sia-sia. Di bulan Ramadan kadang tanpa kita sadari, di saat kita sedang berpuasa, wabil khusus mereka yang udah punya istri atau yang sedang menanti akad nikah, biasanya ya kan, bagi yang tidak kenal sunnah biasanya masih komunikasi yang menjurus hal-hal yang porno, apalagi yang sudah menikah, lama tidak berjumpa dengan istri, datang di bulan Ramadan, tapi sadar mereka sedang puasa, tidak bisa melakukannya. Hanya biasanya mereka mengucapkan kata-kata yang menjurus ke hubungan badan. Dan itu ucapan yang bernuansa porno, yang kadang-kadang sulit dihindari. Di mana perbuatan ini atau ucapan ini bisa menghilangkan kesempatan untuk meraih apa? Pahala puasa kita. Termasuk ada yang mengisi Ramadan di saat berpuasa dengan perbuatan yang sia-sia. Dan Allah Subhanahu wa taala menginginkan kepada kita agar setelah Ramadan itu dilakukan, setelah puasa dilakukan, kita bersih dari dosa rafas dan dari kemudian dosa apa? Law, yang menghilangkan kesempatan untuk meraih pahala puasa. Dan sebagai bantuan pangan bagi orang yang miskin. Jadi zakat fitrah itu sebagai bantuan bagi orang yang miskin. Wabil khusus mereka, yaitu yang miskin yang tidak punya apa-apa, khususnya di hari dilaksanakannya sholat id itu. Maka kita harus membantu mereka dengan zakat fitrah itu. Dan barang siapa yang melakukannya sebelum sholat, itulah zakat fitrah yang diterima. Dan yang melakukan setelah sholat, itu dianggap sedekah biasa, tidak termasuk zakat fitrah. Dari hadis ini bisa diambil kesimpulan bahwa keistimewaan zakat fitrah itu adalah dalam rangka menghapus dosa yang disebabkan rafas bagi orang yang berpuasa. Yang kedua adalah perbuatan yang sia-sia. Dan yang ketiga adalah bantuan pangan bagi mereka yang membutuhkan, untuk meringankan beban derita ya kan, saudara muslim kita, agar kemudian di hari di mana dilaksanakan sholat id, mereka tidak sibuk mencari nafkah dan bisa ikut serta sholat id bersama kita. Ini barangkali yang bisa kita jelaskan terkait dengan keistimewaan zakat fitrah. Dan kemudian selanjutnya muncul pertanyaan, apakah zakat fitrah ini hanya berbentuk makanan pokok atau kemudian juga boleh dengan uang atau dengan yang lainnya? Ini yang akan kita bahas insyaallah pada pertemuan berikutnya. Wallahu taala alam, wa sallallahu Muhammad wa ala alihi wasallam. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. لبيك اللهم لبيك Hudaya Safari, hidupkan sunnah, jalin ukhuwah, raih barokah.